pertemuan itu seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Betul, Bu? Maka saya katakan suami yang baik itu suami yang mendengarkan pendapat istrinya, dan istri yang baik adalah yang mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Perempuan itu paling suka dengan cowok pendiam. Maksudnya apa? Diam-diam transfer, diam-diam belikan mobil, betul? Maka kalau ibu-ibu punya suami, setiap hari rumah tangganya kok diajak bersedih, ajak duduk suamimu, bisikkan di telinganya, katakan kepada suamimu, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Maka alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini semua di antara kita diberikan kesehatan oleh Allah. Maka mudah-mudahan berangkat dalam keadaan sehat dan pulang semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Jadi malam hari ini kita semuanya dipertemukan atas izin Allah dengan atas nama cinta. Maka saya katakan malam hari ini kepada warga ungkep-ungkep sekekep, namanya aneh, sekekep. Saya jadi kalau ngomong sekekep keingat pura. Perempuan rela diusir-usir. Kita berkumpul di desa sekekep. Kalau cewek suka cowok itu setia, suka diditnya aja. Ini sekekep, suka kekepannya saja. Atas nama cinta. Maka saya katakan malam hari ini, insya Allah, bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil, Gus Miftah bikin kangen. Maka untuk memulai tausiah saya malam hari ini atas renovasi musola yang saat ini telah usai. Ini baru seminggu Pak Nurul bilang sama saya, Abah mau berangkat ke Jepara. Iya, saya ada beberapa undangan di Jepara. Walaupun undangannya rata-rata tidak lagi 3M, tapi 7,5M. 7,5M itu apa? Pitulungan setengah makso. Jadi hari ini saya dibantai oleh media, difitnah, dihasut oleh media. Satu, katanya saya menelantarkan keluarga saya, katanya saya menelantarkan orang tua saya. Saya bilang, buat dipikir, saya santri ratusan semuanya gratis, makan, minum, belajar di pondok tidak dipungut biaya. Saya pengajian di lokalisasi tidak pernah mereka mengeluarkan biaya, bahkan para londe-londe itu saya openi. Saya pengajian di klub malam semuanya saya openi. Mosok orang tua saya sendiri ditelantarkan, itu kan gak logis. Saya yakin itu adalah buatan orang-orang yang tidak suka dengan dai-dai ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Maka tolong orang-orang itu jangan terprovokasi. Kemudian yang kedua, katanya Pak Miftah tarif dakwahnya 3 miliar. Selama di Jepara ini dan Karimun saya mempunyai 10 jadwal pengajian. Kalau 3 miliar berarti saya pulang membawa 30 miliar. Pak bujuku iso 1000. Pak duitku seminggu rong dino 30 miliar, Pak manukku teles terus. Ini adalah fitnah-fitnah kecil yang sengaja ditujukan kepada saya. Tapi apapun itu, kalau semuanya dijalani dengan ikhlas, insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Maka Gus Miftah sering bilang, kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada keindahan setelah perjuangan. Betul? Jangan pernah sakit hati dengan omongan orang. Ingat kata-kata Gus Miftah, ketika ada orang membicarakan kejelekanmu, hal-hal yang negatif tentang dirimu, itu hanya sampai kepada telinga kamu. Kalau kamu sakit hati, yang salah kamu. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hati kamu. Maka kalau ada orang ngomong jelek tentang kamu, biarkan saja. Kenapa dia ngomong yang jelek-jelek? Karena hatinya jelek. Karena orang baik pasti yang diomongkan yang baik-baik, orang jelek yang diomongkan pasti yang jelek-jelek. Itu artinya kalau kamu dibicarakan keburukanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena keburukanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Maka saya pesan yang pertama, bagi semua panitia pembangunan musola, jangan
dosa yang paling berjasa. Jadilah orang yang ikhlas. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Artinya apa? Banyak orang yang kemudian diinjak-injak justru dia menjadi orang hebat dan luar biasa. Contohnya sahabat saya ini Pak Nurul Atik. Ketika beliau menjadi office boy, sedang ngepel lantai, ditertawakan sama tamu-tamu yang ada di situ. Tapi ketika kemudian Allah berkehendak, yang dulunya seorang karyawan office boy, yang dulunya tukang ngepel, sekarang omsetnya dalam 1 tahun lebih dari 1 triliun. Tapi lucunya undang Gus Miftah, amplopnya ditawar. Gus Miftah 3M matur nuwun Mas Miftah. Kalau kemudian Allah berkehendak enteng untuk mengangkat derajat kalian dari seorang office boy, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang punya ratusan outlet, bahkan hampir 1000 roket chicken yang ada di Indonesia. Maka jangan pernah malu dengan keadaan hari ini. Ingat anak-anakku, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Tidak ada yang tahu. Tempe kabeh. Maka ketika kalian melihat kesuksesan Pak Nurul hari ini, tolong lihatlah kesuksesannya dari prosesnya. Saya selalu mengatakan, ketika saya ketemu dengan Menteri BUMN di acara saya ngobrol bareng Gus Miftah di iNews TV, saya bilang sama Erick Thohir, Mas Erick, Anda tahu nggak kenapa keringat itu asin? Kenapa Gus? Iya, keringat itu asin karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Maka kalau saya disuruh milih olahraga, milih jalan atau lari, saya pasti pilih jalan, bukan milih lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Maka tadi pagi saya goes naik sepeda di Jepara. Alhamdulillahirobbilalamin, saya termasuk orang yang suka goes naik sepeda karena godaan pria di era new normal, harta tahta sepeda. Tapi godaan janda di era new normal, harta tahta Gus Miftah. Ada janda di sini? Ada janda di sini? Oleh para janda, yakinlah bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Maka yang jomblo-jomblo, banter yang jomblo nikah dengan janda. Kalau kamu nikah dengan janda, subhanallah, ibarat naik kuda, nggak perlu diajari lari sendiri. Kalau dilihat dari parasnya, di sini banyak rojali. Apa itu? Rombongan janda liar. Biasanya jilbabnya pink. Oh pas, rondone lemu nih. Salah orang kabeh tadi. Tapi nggak apa-apa. Kalian yang merasa gemuk, kalian santai saja. Cewek gemuk itu lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Tapi kalau cowok lebih disukai cowok yang fokus seperti saya, badannya six-pack seperti saya daripada yang gemuk. Kenapa? Karena cowok seperti saya yang badannya kurus, mohon maaf, makan saja tidak tambah, apalagi pasangan. Kamu yang gemuk santai saja. Ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Lagi bujuk lemu gak? Mau ngeloris setengah jam, sikilmu kram. Maka apa? Yang pertama harus ikhlas karena Allah. Harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi karena semuanya atas dasar keikhlasan, dan ikhlas itu bisa muncul ketika ada atas nama cinta di dalamnya. Maka mohon maaf, orang yang punya cinta di dalam hatinya yang kita kenal dengan bahasa agama mahabbah akan menjalani segala sesuatu dengan nyaman dan indah. Masjid ini, musola ini akan penuh dengan jamaah manakala warga kampung punya rasa cinta untuk datang ke dalam masjid.
Maka yang pertama saya ingatkan, supaya musolamu rame, tolong yang membuat harus ikhlas. Gak usah Anda menjadi orang yang paling berjasa. Iki musola bisa rampung karena saya yang mengerjakan, karena saya yang nyumbang, karena saya bertanggung jawab. Gak penting bro. Hari ini banyak orang yang merasa sok penting. Belajarlah kepada cerita ini. Saat wanita mengandung, semua temannya datang, semuanya memegang perut wanita dan berkata, Mbak, selamat ya atas kehamilannya. Betul? Tapi tidak ada yang datang kemudian mendekati suaminya memegang burungnya dengan mengatakan, Mas, kerja yang hebat. Nggak ada. Artinya apa? Filosofi yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kerja keras kadang tak pernah dihargai. Perempuan yang hamil dipegang perutnya, tapi Pak Nurul yang menghamili tidak pernah dipegang burungnya. Bukan begitu Pak Nurul? Maka jangan pernah Anda merasa berjasa. Ini bisa jadi karena saya yang nyumbang. Kayak malam hari ini pengajian bisa terlaksana karena saya. Enggak, tapi semuanya atas izin Allah. Maka mari kita tata malam hari ini hatinya dengan penuh rasa cinta. Yang jelas cintaku padamu seperti coronavirus. Artinya apa? Tidak nampak tapi sangat serius. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Gak percaya silakan dicoba. Bayangin kan? Belangkonnya apik kan? Lebih beli dasi daripada belangkonnya. Siapa? Dari yang beli, saya beli. Kalau mulai kerapi ya. Ronda 15. Yang tengah baik aja. Nah, Kulon itu nggak pernah minum kayak gini ya. Saya minum minuman kaleng, soft drink itu saya nggak minum. Saya tidak minum soft drink, apalagi soft teh ya. Winter, nakal itu sih mantan copet. Akan saya awali pengajian malam hari ini dengan sebuah cerita. Ada orang yang datang ke tukang potong rambut untuk minta dirapikan rambutnya. Begitu dipotong rambutnya, sang tukang cukur mengatakan kepada orang ini, Mas, Anda saya kasih tahu. Apa Pak? Ternyata Tuhan itu tidak pernah ada. Saya begitu banyak mengislamkan orang ateis. Salah satunya orang Islandia, namanya Audur Linda. Perempuan cantik, usianya 21 tahun. Sebelumnya dia orang Kristiani, kemudian tidak percaya dengan Tuhan alias ateis. Tapi ketemu saya 10 menit masuk Islam. Mas Deddy Corbuzier bertahun-tahun sejak zaman Ustadz Jeffrey Al-Bukhari belajar Islam. Ketemu sekian banyak ustadz dan kiai, dia belum mantep dan klik dengan Islam. Alhamdulillah ketemu saya 8 bulan dia menyatakan masuk Islam. Saya punya teman, punya jamaah dari Thailand, seorang DJ seksi, namanya DJ Cathy Butterfly. Yang hari ini kalau bikin blogger food dia suka makan apa itu pare. Pare. Dia suka makan sambal-sambelan. Kenal saya tahun 2019, 2021 dia menyatakan masuk Islam. Padahal dulu mohon maaf kalau dia perform lagi nge-DJ di panggung, dia hanya pakai BH dan sempangan rok. Maka itulah kenapa kalau saya ketemu dia pasti pakai kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, tapi supaya kalau lirik tidak kelihatan. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Saya jadi bintang tamu di Kick Andy bersama seorang pendeta dari Semarang, lulusan teologi Amerika. Dia pernah memurtadkan 80 orang. Ketemu saya dalam waktu setengah jam, minta nomor HP saya. Dia mendatangi hotel saya 2 minggu kemudian, konsultasi soal Islam hanya 30 menit. Akhirnya dia meninggalkan agama lamanya dan akhirnya memutuskan masuk Islam. Artinya apa? Saya ingin semuanya mensiarkan Islam ini dengan keindahan. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, bro, tak kasih tahu. Apa Gus? Orang non-Islam tidak melihat Quranmu. Orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Maka kalau pengen orang non-Islam menganggap Islam ini agama yang indah, caranya bagaimana? Tampakkanlah Islam dengan keindahan akhlakmu. Maka akan banyak orang berbondong-bondong masuk Islam tanpa harus menghina orang non-Islam. Maka ketika saya masuk gereja di Penjaringan dalam rangka peresmian gereja GPI, Gereja Battle Indonesia, saya ceramah di situ dalam rangka peresmian, tapi saya dibully habis-habisan selama berbulan-bulan. Bahkan dikatakan Miftah kafir. Apakah saya marah? Enggak.
Ketika orang mengatakan Miftah masuk gereja kafir, cukup saya bilang kalau kafir ya syahadat lagi. Selesai. Toh orang kafir 70 tahun membaca kalimat tahlil sekali, mohon maaf terbakar kekafirannya. Maka jangan pernah menjadi orang sumbu pendek. Kayak hari ini orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, orang-orang NU amal-amalannya kemudian banyak dibid'ahkan oleh orang-orang itu. Sampean santai saja. Kayak bapak itu gendong anak kayak kan gitu sok. Belum jadi jalan ibu mulai disekawal saudara-saudara. Ibu mulai si anak langsung nyanyi kejaina orang gelora pena. Rasa pena sing didudel dangan-dangan. Oh kakinya kenapa? Oh adiknya. Kan aku jadi ini. Ini di belakang anak adalah namanya apa ini? El Fatah pemuda gitu maksudnya. Insya Allah saya besok masuk surga El Fatah saya aja. Tapi ya itu saya di surga kelon sama bidadari kalian hadroan terus. Ini Jawa semua, jomblo semua. Ya Allah, nyamuk saja ditepuk pakai kedua belah telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Jomblo, menjijikan. Akhirnya apa? Saya ulangi ya, tampakkanlah Islam dengan penuh keindahan. Maka Gus Miftah itu santai banget. Ngomong agama ya rileks-rileks saja. Soalnya apa? Jangan sampai Bapak Ibu datang ke sini sudah dengan berbagai persoalannya, dengan berbagai problemnya. Di rumah sudah ada masalah, di sawah sudah ada masalah, di keluarga ada masalah. Datang pengajian kok malah dibuat susah. Enjoy saja. Saya mau tanya, test case. Orang yang datang ke klub malam, ke tempat-tempat seperti itu orang susah atau orang senang? Susah. Orang susah atau orang senang? Susah. Orang susah. Makanya dia datang ke klub malam, ke tempat hiburan mencari kesenangan. Pertanyaan saya, kenapa mereka susah mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka Gus Miftah bikin pengajian yang menyenangkan supaya mereka mencari kesenangan di tempat pengajian, bukan di klub malam. Kan asik. Ngaji haram, kafir, cangkemmu. Maka selalu saja ngaji ala ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah saya hampir setiap saat ada orang yang minta diislamkan gara-gara mereka menonton YouTube saya. Termasuk salah satunya orang dari Australia, namanya Antonio Scodori. Dia datang dari Canberra. Lihat saya mengislamkan Deddy Corbuzier, seorang the best mentalist in the world 2 kali di Amerika. Orang ini datang ke Jogja. Bro, I will to be a Muslim. Kenapa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Utakmu ora nyandang. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu gampang bro. Buku bahasa Inggrisnya buku tibok gedebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya lock. Jam tangan rusak oklok. Mau bahasa Inggris. Saya tanggal 20 Desember dapat undangan dari komunitas Katolik di Amerika, di California, di Los Angeles, di New York. Pak Andul itu ada. Itu kenapa di belakang? Oh, layarnya mati. Ya maklum lunas. Nanti selawatan ya. Nanti nyanyi lagu Mendung Tanpa Udan. Kamu ngerti Mendung Tanpa Udan ini bahasa lainnya apa? Ngerti nggak? Mendung Tanpa Udan ini bahasa lainnya apa? Mendung tanpa udan itu ibarat kata lain adalah mengacung tanpa pelon. Mendung tanpa udan kak. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Di orang ngomong kita kan cakapnya bahasa Arab apa dari berapa kelakuanmu sih bahasa? Itu sih rondo. Yang dulu ini ngebahas Bangga dulu. Sampai happy bu ya.
Ngarepe kiai itu nggak harus lonjor ke. Orang rumangsa itu nggak meledak-meledak. Akhirnya apa? Orang ini bilang, Mas, kamu sampean tak kasih tahu, God is nothing. Tuhan itu nggak ada. Kemudian orang yang dipotong rambutnya ini bertanya, Pak, saya mau tanya sama sampean, kenapa Anda mengatakan Tuhan itu tidak ada? Apa jawaban si tukang potong rambut? Kalau memang Tuhan itu ada, Mas, coba kamu lihat. Kenapa sampai hari ini masih ada orang miskin nggak bisa makan, anak terlantar nggak bisa sekolah, orang sakit nggak bisa berobat? Kemana Tuhan ketika melihat orang-orang seperti itu? Jawaban orang ini apa? Dia tidak bisa menjawab, cuma terdiam. Oh bener ya, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa ada orang sakit nggak bisa berobat, anak terlantar nggak bisa sekolah, orang sakit nggak bisa masuk rumah sakit, orang miskin nggak bisa makan? Kemana Tuhan? Begitu selesai rambutnya dipotong, dia mau keluar rumah dari tukang potong rambut, Allah langsung kasih jawaban. Jawabannya apa? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila, rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Soalnya sih ngomong kayak Gus Miftah gila. Jangan bohong matamu. Kalau saya kan nggak acak-acakan. Iklan sampun bang. Saya kemarin iklan itu saya ngambil, tapi kan kopi, karena saya suka kopi. Ini ngomong juga kayak gua, dan itu penting. Kurang aja loh, itu menandakan Gus Miftah gemar janda mati. Jijik. Sama sih kita gitu sama. Jadi kan, jenis siapa? Jenis apa? Jenis apa? Jenis apa? Mbak Yuli. Sama jenis Yuli. Yuli jenis apa? Iya inilah bujuni Yuli sama lagi fitness sih. Awalnya fit artinya ngenes. Awalnya fit artinya ngenes. Mas ini siapa bro? Jenengmu siapa? Mas Nur. Oh jenenge Nur iki cahya Holes iki wong sing ikhlas. Ikhlas di bojo galak. Takon Yuli karo Nur Holes mati di sini. Tadi saya Holes apa si Yuli? Ini Holes. Soalnya Holes stres diri bojone ngeyelan kaya Yuli. Mas Holes santai wae di bojo galak. Wali nih Gusti Allah ini Mas Holes rata-rata bojone galak. Jadi lah bojomu galak, kamu dua kemungkinan. Satu, kamu akan diangkat menjadi walinya Allah. Nomor dua, min alamat ini setruk. Pak Nur Holes tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Kalau stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Mau tahu? Tolong Nur Holes dicontohkan. Nur Holes batin ini asu. Selalu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Begitu dia mau keluar rumah, Allah langsung kasih jawaban. Apa jawabannya? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan. Kemudian dia kembali masuk ke dalam rumah tukang potong rambut. Apa dia katakan? Mas, sampean sekarang saya kasih tahu. Oh, ternyata di dunia ini tukang potong rambut itu tidak pernah ada. Buktinya apa? Kalau memang tukang potong rambut itu ada, coba dilihat di depan rumah kamu. Kenapa hari ini masih ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Kemana tukang potong rambut? Apa jawaban tukang potong rambut? Hei Pak, awak tangan dan. Kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak datang ke rumah tukang potong rambut untuk saya potongkan rambutnya? Dijawab sama orang yang luar biasa ini. Sama Pak. Kalau
hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada, tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Gak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Pakai 500. Orang mbakmu. Kamu cowok apaan? Pakai uang. Ini si anak Yuli. Maka kalau kemudian kita berbicara masjid, saya sampaikan, membuat masjid, membuat musola itu pasti jadi. Tapi yang menjadi persoalan adalah mampukah kita untuk memakmurkan masjid dan musola kita. Aku tuh tersinggung Pak Nur, pas ngaji di Jeporo sekitar tahun 2016. Tak ceritanya betapa kemudian manajemen masjid kita itu bobrok banget. Dan kejadiannya beneran di Jeporo. Waktu itu di daerah mana saya lupa, pengajian di pagi hari, acara hari Minggu pagi. Saya ada pengajian di Jepara, pulang selesai pengajian jam 10 pagi Pak. Saya lewat masjid mau sholat duha. Kebetulan perut saya mulas sekaligus mau ke toilet. Begitu saya masuk toilet, ternyata toiletnya dikunci. Ketemu penjaga masjid, saya tanya, Pak, saya mau masuk toilet, mau ke toilet, BAB, kemudian saya pengen sholat duha. Jawaban penjaga masjidnya apa? Mohon maaf Pak, toilet masjid dibuka nanti menjelang duhur. Jajan. Mosok aku kebelet ngising jam 10. Toilet ini duhur jam 12. Lah ya setelah kepesing kamu. Inilah yang kemudian masjid-masjid itu menjadi sepi. Akhirnya orang larinya ke SPBU yang buka 24 jam non-stop. Maka nanti akan saya sampaikan bagaimana kemudian kita membuat masjid ini menjadi ramai, menjadi makmur, tidak hanya bisa bangun tetapi juga mampu memakmurkannya. Hari ini banyak orang bisa membangun rumah di surga, tetapi mereka tidak bisa menempatinya. Siapa? Orang yang ketika di dunia membangun masjid dan musola, tetapi tidak bisa memakmurkannya. Akhirnya dia punya rumah di surga, tidak bisa ditempatinya, hanya dilihat saja. Saya sampaikan, kadang-kadang bangun masjid sama bangun WC, pahalanya sekarang malah banyak bangun WC. Buktinya apa? Masuk masjid, nggak betah begitu masuk, maunya keluar, nggak pengen berlama-lama di masjid. Tapi begitu masuk WC, ya Allah betah nih. Oh, mana sekarang drop TikTok, takut. Didodok, wes rapo apa durung. Begitu senangnya dia masuk WC, tapi dia tidak suka masuk masjid. Kenapa? Karena manajemen yang salah. Maka musola Baitul Muttaqin, saya doakan tidak hanya jadi musolanya, tetapi juga makmur jamaahnya. Amin. Kamu kok kenapa? Kenapa ini apa lagi? Let's go. Kenapa? Oh, belum lunas. Tanda-tanda ini.